Bahan ini sangat mahal. Jangan dibuang sembarangan, aku berikan padamu. Kejadian semalam, kau lebih baik menyimpannya rapat-rapat. Jika tidak, aku akan menghadapimu. Kemampuan Kak Chang'an masih sehebat seperti biasa. Patung Dewi Kuan Im yang begitu indah selesai diukir dalam waktu kurang dari 5 menit. Benar sekali Kak Chang'an, keahlianmu ini bisa dibandingkan dengan Master Giok yang sangat terkenal itu. Dia adalah naga permata di dunia batu giok. Sudah. Hati-hati nanti aku bisa mati karena dipuji-puji kalian. Ayah, siapa? Siapa sebenarnya? Aku akan membalas dendam. Aku akan membalas dendam. Ya, identitasku sebagai naga permata terungkap. Menarik musuh lama, Chang'an, mulai hari ini, kaulah naga permata yang baru. Berjanjilah padaku, nanti hiduplah dengan baik. Jangan pernah mengungkapkan identitasmu. Berjanjilah padaku, berjanjilah padaku. Ayah, siapa sebenarnya? Jangan pergi, cepat pergi, Siapa sebenarnya? Ayah, pergi. ayah. Kak Chang'an, apa yang kau lihat begitu serius? Liontin naga permata. Kak Chang'an, apa jangan-jangan kamu adalah yang disebut-sebut Raja Naga? Apa itu? Kalau aku Raja Naga, apa masih akan datang ke kota Dian kita ini? Membuka kedai kecil untuk berbisnis? Belum tentu. Di hatiku Kak Chang'an lebih hebat dari Raja Naga itu. Betul. Betul. Ngomong-ngomong Kak Chang'an, hari ini di depan toko kita, sepertinya adalah nona muda dari desa Mengjing. Kamu salah lihat. Tidak, aku ingat itu memang dari desa Mengjing, nona muda keluarga Chu. Dan aku juga dengar nona muda keluarga Chu ini tadi malam dengan seorang pria di gang kecil itu berciuman. Betul. Sepertinya memang dekat dengan kedai 4 penyesalan kita. Chuling Yue. Tidak kenal. Bukan begitu, bos. Kamu bahkan tidak kenal Chuling Yue. Dia itu adalah wanita tercantik di kota Dian. Entah pria mana yang bisa dipilih Chuling Yue. Beruntung sekali. Entahlah, pokoknya tadi malam dia dan pria itu berciuman di gang itu. Keduanya berciuman, lalu menghilang. Bos, tadi malam apa kamu sedang berjualan di gang? Pria yang berciuman panas dengan Chuling Yue. Jangan-jangan itu kamu. Kalian jangan banyak bicara omong kosong di sini. Bagaimana mungkin Kak Chang'an adalah orang seperti yang kalian katakan? Benar, bagaimana mungkin bos mencari wanita di luar? Kalau mencari, pasti mencari kakak Dodo. Tapi ngomong-ngomong Kak Chang'an, kenapa kamu ada bau parfum wanita di tubuhmu? Aduh, bau parfum wanita apa? Kamu salah cium. Ada bekas ciuman juga. Li Chang'an, apa yang kamu lakukan kemarin malam? Aduh, bekas ciuman apa ini? Ini jelas digigit nyamuk. Ya. Benar. Sudahlah, Dodo. Kalau kamu terus begini, bajuku bisa rusak. Aku tidak peduli. Aku mau pulang dan memeriksamu. Ini masih siang bolong, memeriksa apa? Aku hanya memeriksa kamu. Aku tidak melakukan apa-apa. Aduh, periksa saja. Nona Chu datang. Nona Chu, tidak tahu. Kamu datang ke sini untuk apa? Aku datang mencari seseorang. Mencari orang? Mencari siapa? Aku datang mencarinya. Nona Chu, saya tidak tahu apa yang Anda lakukan di sini. Saya mencari seseorang.
mencari orang. Siapa yang Anda cari? Saya datang. Chu Lingyue, ini adalah perjodohan yang diatur oleh klan untukmu. Aku mendapatkan kesempatan ini dengan susah payah. Kamu bersiap-siaplah. Besok pagi, tinggalkan desa untuk menikah. Tidak, urusan pernikahanku, saya ingin memutuskannya sendiri. Konyol, jika kamu menentang keputusan klan, jangan salahkan aku. Jika aku akan memperlakukan aturan klan. Baik itu aturan klan atau cobaan, saya akan menghadapinya. Saya datang mencarinya. Untuk apa kamu mencari kakak Chang'an? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Di mana dia? Bos, hei, jangan bersembunyi. Nona muda Chu datang khusus mencarimu. Ayo, Aku dengar. Nona muda Chu, ya kan? Dengan pakaianmu, aku hampir tidak. Kamu datang untuk membeli batu giok mentah, kan? Pilih saja, beli saja sesukamu. Aku pergi dulu. Saya tidak membeli giok. Saya hanya mencarimu. Nona muda Chu, bukankah aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas pagi ini? Hubungan kita berdua itu hanya sebuah kesalahan yang indah. Indah. kesalahan. Cahaya, Ini aturan desa. Kau pria pertamaku. Kecuali kau mati, kalau tidak kau harus menikahiku. Nona muda Chu, kau putri kepala desa Mengjing. Sedangkan aku hanyalah pedagang kecil di desa ini. Kau ingin menikah denganku, bukankah kau hanya menjadikanku tameng? Aku orangnya paling benci masalah. Aku tidak ingin kau jadi tamengku. Aku hanya ingin kau membantuku melewati ujian keluarga. Itu. Aku paling tidak tahan melihat wanita menangis. Aduh. Sudahlah. Begini jadi tidak kelihatan. Kamu, dasar rendahan. Aku tidak akan memohon padamu lagi. Anggap saja tadi malam aku dilukai babi. Bos, apa kau benar-benar tidak peduli lagi pada Nona Chu? Bos, aku dengar peraturan desa Mengjing sangat ketat. Kalau sebelum menikah, sudah berhubungan intim dengan seseorang, akan dimasukkan ke kandang babi, ya, dihapus dari silsilah keluarga. Kak Chang'an, peraturan desa Mengjing sepertinya memang sangat ketat. Sudah. Kalian bekerja yang benar dulu. Cepatlah pergi. Aku mau mencari batu giok mentah. Kalian jaga rumah baik-baik. Aku bertaruh 3 hari bersih-bersih toko. Bos pasti bukan. Pergi mencari batu giok mentah. Aku bertaruh 5 hari mencuci kaos kaki. Bos pasti pergi mencari Nona Chu? Cuma kalian yang pintar. Diamlah kalian semua. Anggota klan desa Mengjing, Chu Lingyue, melanggar perintah desa. Sesuai peraturan klan harus melewati 3 ujian. Sekarang ujian dimulai. Anggrek, kau bertandinglah dengan Yue. Baik, kakek. Anggrek, dia adalah talenta terbaik dari generasi muda. Di usia muda, dia sudah memenangkan 5 kali juara kompetisi penilaian giok, dan dia adalah cucu dari tetua klan. Dia sangat mewarisi keahlian tetua klan. Yuenizi kemampuannya biasa-biasa saja. Kali ini pasti kalah. Aduh, Yuenizi ini di usia muda, mengapa harus melawan kepala suku? Bukankah ini mencari masalah? Aku sudah siap. Baik, sekarang ujian dimulai. Babak pertama, penilaian giok. Tangan kedua belah pihak tidak boleh menyentuh batu giok. Hanya dengan ketajaman mata untuk mengidentifikasi batu giok. Setelah batu giok dipotong, siapa yang bernilai tinggi akan menang. Sekarang ujian dimulai. Babak pertama, identifikasi giok. Mengapa identifikasi giok? Saya ingat Angga paling mahir memotong giok, bukan mengidentifikasi giok. Saya sudah memilihnya. Giok kualitas tertinggi dengan motif air sekitar 40 juta rupiah. Lumayan ada bakat, tapi tidak banyak. Adik Ling Yue lebih baik menyerah saja. Sebagai anggota klan Meng Jingzai dan juga putri kepala suku, mengabdikan diri untuk klan, itu adalah tanggung jawabmu. Saya bisa mengabdikan diri untuk klan, tapi saya tidak akan pernah mengabdikan diri demi kepentingan pribadi kalian. Demi kepentingan pribadi kalian. Yang ini sepertinya retak besar, tidak bisa. Yang satu ini kulitnya segar, sangat mungkin ada hijau, simpan. Kulit yang satu ini, penampilannya sangat mirip giok kulit tipis.
sudah memilih. Yang ini saja. Akan kalah. Potong gioknya. Angga, giok naga es dengan motif hijau melayang. Hasil potongan adalah kualitas sedang, senilai 40 juta rupiah. Chuling Yue, punyaku sudah dipotong. Bagaimana dengan punyamu? Jenis giok kering dengan warna pekat, tanpa kilau air, senilai 6 juta rupiah. Yue, kamu kalah. Bagaimana, Chuling Yue? Masih ada 2 pertandingan lagi. Saya ingin melanjutkan. Baik, karena kamu begitu keras kepala, maka jangan salahkan saya jika tidak sopan. Ujian babak kedua ini, saya akan membuatmu menyesali keputusan ini. Ujian kedua, mengukir giok. Menggunakan bahan yang sama sebagai bahan utama. Dalam waktu yang sama, siapa yang mengukir hasil karya terindah, dialah pemenangnya. Silakan, saya sudah siap. Adik Ling Yue, untuk apa kamu melakukan ini? Sebagai anggota desa, mendedikasikan diri untuk desa, itu adalah kehormatanmu. Kamu seharusnya merasa bahagia. Jangan kira saya tidak tahu rencana kalian. Setelah saya menikah keluar, desa ini pasti akan dikuasai oleh kalian. Saya tidak akan membiarkan kalian berhasil. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Baiklah, kalau begitu saya akan membuatmu kalah dengan telak. Ujian kedua ini adalah mengukir giok. Saya akan minta adik saya yang maju, Angsi. Ternyata dia. Bagaimana bisa Angsi? Konon Angsi berguru pada Raja Naga. Dia memiliki teknik memotong batu dengan pisau ukir. Memotong batu dengan pisau ukir. Apanya yang hebat dari teknik itu? Konon Angsi benar-benar mewarisi jurus rahasia Raja Naga. Kekuatan pergelangan tangannya sangat kuat. Di antara teman sebayanya, dia sama sekali tidak memiliki lawan. Kali ini, apakah saya benar-benar akan kalah? Mengukir giok, mulai. Maaf ya, tenaga saya agak kuat. Serpihannya mengenai tanganmu. Kamu tidak apa-apa kan? Ada apa ini? Menghancurkan giok untuk melukai orang. Muka para leluhur, sudah kamu permalukan habis-habisan. Kamu telah membuat malu para leluhur kita. Kamu ini siapa? Berani-beraninya menasihati saya di sini. Saya hanyalah seorang pemilik kios batu giok kecil. Haha, ternyata hanya seorang penjual batu kecil. Selain menjual batu mentah, saya juga menguasai beberapa teknik ukiran. Saya tidak peduli kamu menjual batu atau mengukir batu. Kenapa? Kamu mau membelanya? Benar. Kamu seorang pedagang kecil yang biasa terlihat di desa ini. Atas dasar apa kamu bilang bisa membantu Yuni? Aduh, jangan menambah masalah di sini. Kenapa kamu datang? Bukankah kamu bilang tidak akan datang? Saya datang untuk mengantarkan sesuatu kepadamu. Barangmu tertinggal di tempat saya. Ini adalah ujian aturan klan saya. Jika kamu masuk tanpa izin, kamu akan dihukum. Cepat pergi. Mau pergi? Sudah terlambat. Menurut aturan klan, siapapun yang masuk tanpa izin dan mengganggu ujian, kakinya akan dipotong dan diusir dari desa sebagai hukuman. Kakak Angsi, dia tidak sengaja masuk. Bisakah kamu membiarkannya pergi? Begini saja, bagaimanapun juga kamu akan menikah. Sebelum kamu menikah, temani saya semalam. Kamu tidak tahu malu? Tenang saja, sisa urusan ini serahkan kepada saya. Angesi Anggre adalah cucu kandung dari tetua klan. Teknik Doshi, dia mendapatkan warisan sejati dari tetua agung. Kamu tidak akan bisa menang. Cepat pergi. Karena aku sudah datang, aku tidak akan pernah pergi. Oh, ngomong-ngomong Chuling Yue, ingatlah 2 hal. Pertama, pria yang berdiri di hadapanmu ini sangat kuat. Kedua, selalu ingat yang pertama. Ujian kedua ini, aku akan mengambilnya atas namanya. Apa? Kamu ingin menggantikannya berkompetisi? Hahaha. Apa kamu tidak lihat hanya tersisa 1 potongan saja? Mungkinkah kamu ingin mengalahkanku hanya dengan 1 potongan? Kenapa? Kamu takut? Baik. Kamu boleh menggantikannya berkompetisi. Tapi, jika kamu kalah, aku mau 1 tanganmu. Jangan setujui dia. Angsi mempelajari teknik mengukir giok dari Raja Naga. Kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Jika kamu kalah, kamu harus minta maaf atas perbuatanmu barusan dan berlutut padanya untuk mengakui kesalahan. Apakah dia sedang membelaku? Baiklah, bertaruh saja. Cepat mulai. Aku sudah tidak sabar untuk mendapatkan tanganmu. Kamu begitu yakin bahwa kamu tidak akan kalah? Aku tidak mungkin kalah. Aku adalah murid langsung dari Raja Naga. Kecuali Raja Naga sendiri yang datang.
Jika tidak, aku tidak akan kalah. Itu kata-katamu. Ingat untuk menepati janji. Li Chang'an, kamu tidak perlu seperti ini. Jika kamu kalah, satu tanganmu akan dipotong. Tenang saja. Serahkan padaku. Aku ingatkan kamu hanya punya satu potongan. Jika kalah, tanganmu akan dipotong. Untuk menghadapi kalian satu potongan. Sudah cukup. Omong kosong, satu potongan, ingin menyelesaikan ukiran batu giok mentah yang belum terbuka itu. Jika kamu berhasil, aku akan memanggilmu ayah. Aku tidak ingin anak sepertimu. Ini? Hei, aduh, tidak ada gerakan sama sekali. Kupikir ada apa, ternyata hanya gertakan belaka. Batu ini tidak bergerak sama sekali. Apa kamu memotong batu mentahnya? Hahaha. Chang'an, ada apa ini? Jangan khawatir. Biarkan peluru terbang dulu. Biarkan peluru terbang sebentar. Tidak mungkin. Ini? Ini adalah tangkapan naga pengendali bangau. Tidak mungkin. Sebenarnya kau siapa? Sudah kubilang, aku hanya pemilik toko batu giok kecil. Kau, Nan. Adik, kau baik-baik saja? Aku kalah. Tepati janjimu. Adikku terluka. Tolong beri kami sedikit kehormatan. Kali ini biarkan dia pergi. Saat dia berbuat licik, ingin menyakiti Nona Chu, apa kalian pernah berpikir untuk melepaskannya? Lagi pula, kau ini siapa? Kenapa aku harus memberimu kehormatan? Ini adalah desa Mengjing. Orang-orang kami ada di mana-mana. Jika sesuatu terjadi pada adikku, kau jangan harap bisa keluar dari desa ini. Ancaman? Maaf ya, aku tidak mempan dengan hal seperti itu. Tunggu. Kenapa? Yang muda sudah dipukul. Yang tua datang. Yu Yue, jangan lupa sekarang adalah saatnya ujian aturan klan. Ujian aturan klan ada 3 babak. Meskipun kau menang kali ini, itu masih 1 menang dan 1 kalah. Kau masih belum lulus ujian. Aku mengerti. Li Chang'an, kau. Aku tidak akan mengganggunya juga bisa. Jika Nona Chu lulus ujian aturan klan, kau tidak hanya tidak boleh memaksanya menikah, dan juga kau harus menyebutkan orang di balik semua ini yang menargetkan. Baik, Kalau begitu, mari kita mulai babak ketiga. ujian peraturan klan. Langkah ketiga, memotong batu giok. Siapapun yang berhasil memotong batu giok dan memiliki nilai tertinggi, dia pemenangnya. Jika kamu berani menyakiti adikku, aku akan membuat hidupmu sengsara. Aku juga sama. Menyakiti orangku, aku juga tidak akan membiarkanmu berakhir dengan baik. Beberapa keranjang batu permata mentah ini ditambang hari ini. Tidak ada yang menyentuhnya. Tapi beberapa orang ini telah berkutat di tambang ini setengah hidup mereka. Teknik dan pengalaman memotong batu permata sangatlah hebat. Apa kamu yakin? Sudah kubilang, bahkan dewa pun sulit menebak permata. Kebetulan, aku lebih hebat dari dewa. Kenapa aku tidak pernah menyadarinya sebelumnya? Orang ini ternyata cukup narsis. Saudara, aku sudah di tambang ini 20 tahun. Aku sangat mengenal setiap urat giok. Batu permata apa bisa menghasilkan giok seperti apa? Aku tahu persis. Yang kamu pilih itu kualitas rendah, kamu pasti kalah. Benarkah? Aku benar-benar ingin melihat apa yang bisa kamu hasilkan. Ya, kalau begitu, akan kubuat kamu kalah tanpa bisa membantah. Danau dalam hijau pekat. Ini adalah giok kristal bening. Warna hijau daun bawang juga disebut danau dalam hijau pekat. Jenis giok terbaik. Kamu pasti kalah. Benarkah? Kalau begitu,
Buka lebar-lebar matamu yang picik itu. Lihat baik-baik. Hijau, keluar hijaunya. Ini adalah giok hijau kekaisaran. Apa? Tidak, tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa menghasilkan giok hijau kekaisaran? Li Chang'an, kamu luar biasa. Ini adalah giok paling mahal. Kita pasti menang. Sangat mudah. Yang aku hasilkan adalah giok hijau kekaisaran jenis kaca. Putaran ini kamu kalah. Bagaimana kamu melakukannya? Seorang pedagang kaki lima, bagaimana bisa memotong giok yang lebih baik dari milikku? Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Tetua Agung, 3 ujian aturan klan ini. Kita memenangkan 2 dari 3 putaran. Apalagi yang ingin kau katakan sekarang? Bulan, selamat kau telah lulus ujian aturan klan mulai hari ini. Aku tidak akan lagi memaksamu untuk menikah. Lalu apa lagi? Siapa sebenarnya orang di balik ini semua? Tidak masalah jika aku memberitahu kalian. Kalian tidak sanggup menghadapi orang ini. Semua ini direncanakan oleh Su Hong. Su Hong? Li Chang'an, berhenti di sana. Nona Chu, kau memintaku membantumu melewati ujian aturan keluarga. Sekarang ujian aturan keluarga ini sudah berhasil dilewati. Kenapa kau masih mengikutiku? Kau membantuku melewati ujian itu. Aku ingin berterima kasih padamu. Aku tidak butuh terima kasihmu. Presiden Asosiasi Giok itu adalah masalah besar. Aku tidak ingin terlibat lagi. Paham, kita berpisah di sini. Tidak akan bertemu lagi. Kau, Li Chang'an, ini karena kau memaksaku. Bibi, aku pulang. Culing Yue, kenapa kau ada di sini? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Anak nakal, bagaimana bicaramu? Ling Yue datang berkunjung dengan membawa hadiah dan juga membawakan banyak suplemen untukku. Berbicaralah padanya dengan lebih sopan. Bukan Bibi. Dia, aku. Sudah, semua urusan kalian. Ling Yue sudah menceritakannya padaku. Chang'an, kau seorang pria. Kau harus bertanggung jawab. Bibi, masalah ini aku juga korban. Omong kosong. Apakah ini perkataan yang pantas diucapkan oleh seorang pria sepertimu? Kau melimpahkan tanggung jawab. Bibi, Chang'an memang benar. Aku juga bertanggung jawab atas masalah ini. Jika dia tidak mau, biarkan saja. Ling Yue, jangan khawatir tentang masalah ini. Bibi akan memutuskannya untukmu. Bibi, kau sangat baik padaku. Bukan Tante. Dia sudah meracuni pikiran Tante dengan apa? Aku ini keponakan kandung Tante. Tante jangan berpihak pada orang lain. Anak nakal, apa yang Tante bilang tadi, kamu anggap angin lalu ya? Tante, jangan marah. Jika dia tidak menyambutku, aku akan pergi saja. Ramuan ini, Tante, simpan saja untuk memulihkan kesehatan Tante. Jangan buru-buru pergi. Anak nakal, wanita bernama Ling Yue sudah sejauh ini, kamu masih tega mengusirnya? Tante, apa Tante lupa kenapa kita datang ke sini? Tante tidak lupa. Tapi orang tidak bisa terus hidup dalam masa lalu. Roh mendiang orang tuamu juga tidak ingin kamu hidup seperti ini. Aku mengerti. Aku bisa menemui Su Hong untuk membantu Tante menyelesaikan masalah ini. Tapi setelah masalah ini selesai, kita impas. Aku setuju. Tapi ini urusanku. Aku juga akan ikut. Kamu kurus sekali seperti anak ayam. Sebaiknya kamu di rumah saja. Bibi sudah setuju. Tentu saja aku akan ikut. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Sudah kubilang tidak boleh ya, tidak boleh. Kamu di rumah saja. Kalau nanti kamu ikut, aku harus terpecah. Perhatian mengurusimu. Merepotkan sekali. Bibi, dia menggangguku. Chang'an, jangan ganggu Ling Yue. Ling Yue ingin pergi. Biarkan saja dia ikut. Dengan kemampuanmu, apa kamu takut tidak bisa mengurusnya? Bibi. Benar. Bibi sudah setuju. Kalau kamu tidak setuju, berarti kamu tidak mendengarkan Bibi. Bagus sekali, Ling Yue. Nanti kalau ada apa-apa yang membutuhkan Chang'an, bilang saja pada Bibi. Bibi akan mendukungmu. Baiklah, ayo pergi, Nona Muda Chu. Bibi, sampai jumpa. Ini adalah markas besar Su Hong, Gunung Panlong. Pengaruh asosiasi batu giok sangat besar. Setelah masuk, kamu harus berhati-hati dalam berbicara. Jangan sampai membuat mereka marah, tahu? Nona Muda Chu,
Tenang saja, setelah aku masuk, aku pasti akan bertingkah laku baik. Sekarang kamu puas, kan? Lebih baik kamu menepati janjimu. Ayo kita pergi. Buka, 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 buka. Buka, buka, buka. Aduh. Itu adalah batu giok jenis kacang yang buruk. Tuan Lu kalah lagi kali ini. Betul. Dia sudah kalah 5 kali. Ah, betul. Sial sekali. Orang yang di kerumunan itu adalah orang kepercayaan Su Hong Luhe. Hanya melalui dia, kita bisa menemukan Su Hong. Melihat penampilannya, dia pasti sudah kalah banyak dalam judi batu giok. Jangan pedulikan itu dulu, urusan penting harus diutamakan. Ayo kita pergi. Luhi, kamu kalah lagi. Cepat bayar. Bayar. Satu putaran lagi. Aku tidak percaya aku akan terus kalah. Baik, karena Tuan Lu tidak terima, mari kita main satu putaran lagi. Tuan Lu, saya mencari ketua Su Hong dari asosiasi giok kalian. Minggir, tidak ada waktu. Tuan Lu, kami mencari ketua Su Hong. Benar-benar ada urusan mendesak. Semoga Anda bisa membantu memperkenalkan kami. Apa telingamu tuli? Aku bilang tidak ada waktu. Cepat pergi. Nona Chu, lihat dia sudah kalap karena kalah. Tidak peduli seberapa banyak kamu memohon padanya, tidak akan ada gunanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bukankah ini mudah? Pergi dan tunggu di luar. Belajar dengan baik. Perhatikan baik-baik. Bukankah aku menyuruhmu pergi? Kenapa kau masih saja mengganggu? Dan kau siapa kau? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah taruhan permata ini. Aku bisa membantumu menang. Kau ini masih bocah ingusan. Berani-beraninya bilang bisa membantuku memenangkan taruhan permata. Dari mana kau datang? Cepat pergi sana. Cepat pergi. Kalau tidak, aku akan memanggil orang. Sudah memilih. Mulai potong batu. Tunggu. Jika kau memilih batu ini, kau pasti akan kalah. Kenapa kau belum pergi juga? Batu mentah yang dipilih lawanmu, itu adalah batu dengan kualitas air yang baik. Senilai 1 miliar rupiah. Sedangkan yang ada di tanganmu ini adalah giok Huang Qing, paling banyak 200.000 rupiah. Jika kau tidak ingin kalah, maka tukar saja. Kau ini bocah kemarin sore. Apa kau benar-benar mengerti penilaian giok? Hanya dengan sekali lihat, kau sudah bisa tahu apa giok di dalam batu mentah kami. Giok jenis apa? Omong kosong. Jika tidak percaya, bagaimana kalau kita bertaruh? Kita bertaruh setelah kedua batu mentah ini dipotong. Apakah hasilnya sesuai dengan apa yang kukatakan? Li Chang'an, jangan sembarangan bertaruh dengan orang lain. Sudah kubilang, tetaplah di belakang. Serahkan padaku. Kenapa? Berani bertaruh atau tidak? Bertaruh ya, bertaruh. Pengalamanku menilai giok sudah lebih dari 10 tahun. Apa masih kalah dengan bocah sepertimu? Tapi kalau kau kalah, kau harus berlutut di sini dan meminta maaf padaku. Kalau kau kalah, aku tidak akan menyuruhmu berlutut dan meminta maaf. Kau hanya perlu membawaku menemui Su Hong. Sombong, aku tidak mungkin kalah. Potong batunya. Ada gioknya. Yang dibuka oleh Tuan Lu adalah giok Huang Qing, senilai 200.000 rupiah. Mungkinkah anak ini benar? Pak Lu, saya sudah menebak dengan benar satu bagian. Itu hanya keberuntunganmu. Masih ada satu bagian yang belum dibuka. Saya tidak percaya itu benar-benar akan menghasilkan giok jenis air yang kamu katakan. Ada hijau. Tuan Luo menemukan giok jenis air, bernilai 1 miliar rupiah. Li Chang'an, kedua batu mentah ini benar-benar sama persis seperti yang kamu katakan. Dia benar-benar menebaknya dengan benar. Bahkan harganya sama persis. Kamu kalah. Wah, Tuan Lu tidak beruntung hari ini. Kenapa dia selalu salah melihat? Cepat bayar. Mendesak. Kenapa mendesak? Apa mungkin saya akan tidak membayarmu? Cukup, bawa saya menemui Nona Su Hong. Tidak bisa. Kamu mau mengingkari janji? Bukan. Seorang pria sejati dengan kata-kata yang sudah terucap. Sulit untuk ditarik kembali. Tapi ketua Su sedang keluar. Kalau saya mengantar kalian, kalian juga tidak akan menemuinya, kan? Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Kalian juga tidak bertanya, kan? Kapan dia kembali? Seharusnya jam 3. Ini masih setengah jam lagi. Begini, saudara kecil, tolong bantu saya sekarang. Bagaimana kalau kamu bantu saya menang satu pertandingan? Soal tadi, saya belum menuntut pertanggungjawabanmu. Sekarang kamu masih mau saya membantumu? Kenapa harus?
Saudara kecil, memang saya yang salah soal tadi, saya minta maaf kepadamu. Hari ini saya sudah kalah 6 kali berturut-turut. Ada rasa kesal yang mengganjal di hati. Benar-benar tidak bisa ditekan. Saya mohon padamu. Begini, selama kamu bisa menang pertandingan ini, semua uangnya milikmu. Tidak hanya itu, apapun yang kamu suruh saya lakukan, akan saya lakukan. Benar. Sungguh, adik kecil, coba pertimbangkanlah. Li Chang'an, urusan penting harus diutamakan. Aku tahu. Adik kecil, rasa jengkel di hatiku ini. Hanya kamu yang bisa membantuku melampiaskannya. Aku mohon padamu. Kau bilang begitu. Semua uang hasil menang akan jadi milikku. Aku sudah mengatakannya. Aku bersumpah, asalkan kamu bisa menang. Semua uang ini akan menjadi milikmu. Apa Tuan Lu ini sudah gila karena kalah. Berani-beraninya dia menyuruh anak kecil membantunya menilai Giok. Apa penampilannya itu terlihat seperti orang yang mengerti penilaian Giok. Bukan urusanmu. Baiklah, kalau begitu ayo bertaruh. Hanya segini. Bagaimana cara bermainnya? Aku pasang semuanya. Tuan Lu akan bertaruh habis-habisan. Dia begitu percaya pada anak itu. Sepertinya Tuan Lu bukan hanya salah menilai Giok, bahkan orang pun tidak bisa dibedakan. Berani-beraninya percaya pada anak bau kencur. Itu bukan urusanmu. Aku sudah pasang semuanya. Berani tidak kamu ikut? Ikut. Tentu saja ikut. Karena Tuan Lu bersedia memberikan semua uangnya kepadaku, mana mungkin aku menolaknya. Adik kecil, aku pertaruhkan semua uang yang kumiliki biar kamu bisa bertaruh besar. Asalkan bisa menang, uangnya jadi milikmu. Kamu begitu percaya padaku, lalu kalau aku kalah bagaimana? Bermainlah dengan tenang. Jika kalah, itu tanggung jawabku. Ada hal bagus seperti ini? Aku yakin adik kecil tidak akan kalah. Ayo kita pilih satu. Tidak perlu. Yang ini saja? Adik kecil, yakin memilih yang ini? Tidak boleh. Boleh. Hanya saja. Sudahlah, Tuan Lu. Jangan membela anak itu lagi. Bukankah itu hanya batu pecah yang diambil dari area barang rongsokan? Siapa tahu memang bisa menghasilkan sesuatu yang bagus. Kenapa kamu banyak omong kosong? Cepatlah, aku buru-buru. Sombong. Nanti kalau kalah jangan buru-buru pulang mencari ibu. Belahlah batunya. Tuan Luo berhasil mengeluarkan giok es anggrek. Kualitasnya sangat bagus, nilainya setidaknya belasan miliar rupiah. Giok es anggrek ini sangat langka di antara semua jenis giok. Kita hanya punya peluang menang jika bisa mengeluarkan giok hijau kaisar. Sepertinya hari ini keberuntunganku lumayan bagus. Berhasil mengeluarkan giok es. Anak muda, apa kamu masih ingin membelah batu rongsokanmu ini? Peduli amat, yang ini saja. Jika kalah, itu tanggung jawabku. Biarkan saja, yang ini saja. Jika kalah, itu tanggung jawabku. Aduh, tidak bisa begitu. Aku masih harus menghasilkan uang. Belah batunya. Berani-beraninya dia minta batu dibelah, ya, benar-benar tidak tahu diri. Giok es milikku ini hanya giok kelas kaisar yang jernih seperti kaca yang bisa menandinginya. Dan giok kelas kaisar sangat langka di seluruh industri giok. Kamu ingin dari tumpukan sampah ini, batu pecah yang kamu ambil, menghasilkan giok kelas kaisar. Mimpi di siang bolong. Hei, kau kepala tua, buka lebar-lebar matamu dan lihat baik-baik saja. Sombong. Baiklah, aku akan menonton baik-baik bagaimana kamu dengan patuh mengakui kekalahan. Chang'an, dia tidak salah. Kamu yakin bisa menghasilkan giok kelas kaisar? Ada hijau. Giok kelas kaisar yang jernih seperti kaca. Wah, apa? Ternyata benar-benar giok kelas kaisar. Li Chang'an, kamu berhasil 2 kali, hebat sekali. Sudah kubilang adik kecil ini pasti bisa menang. Berikan uangnya. Baiklah, aku sudah main-main sepanjang hidupku. Tapi hari ini aku yang kena batunya. Aku mengaku kalah. Hahaha, adik kecil. Ini semua uangmu. Uang ini, tolong simpan dulu untukku. Su Hong seharusnya sudah kembali, bahwa aku menemuinya. Aku melupakan hal penting. Silakan lewat sini kalian berdua. Aku akan mengantar kalian. Ini adalah kediaman Ketua Su. Saya akan segera memberitahukan kedatangan Bapak dan Ibu.
Ada apa denganmu? Tata letak rumah ini terlihat memiliki feng shui yang sangat baik, tapi di dalamnya terasa ada aura jahat. Tidak kusangka, selain ahli dalam batu permata, kau juga mengerti feng shui. Chang'an, ini adalah ketua Suhong dari Asosiasi Batu Giok. Suhong ternyata seorang wanita. Ketua Su, ini adalah Li Chang'an. Dia, suamiku. Tadinya aku berencana mencari kalian, tidak kusangka kalian sendiri yang datang. Baguslah kalau begitu, mari masuk dan minum teh. Aura jahat memasuki tubuh. Cobalah teh baru yang ditanam di desa kami. Setiap pucuk muda ini dipetik oleh para pemetik teh dengan bibir mereka, satu persatu, dijamin manis dan segar. Tahu bahwa aku mencari kalian, masih berani datang sendiri, sungguh berani sekali. Tidak takut aku melukai kalian? Ketua Shu, meskipun saya tidak tahu di mana saya telah membuat Anda marah, namun saya tetap berharap Anda berbelas kasih. Saya bisa membayar. Apakah aku terlihat seperti orang yang kekurangan uang? Karena sudah datang hari ini, maka jangan harap bisa pergi. Entah Ketua Su kekurangan uang atau tidak, saya tidak tahu. Tapi usianya pasti tidak akan panjang. Tehnya enak, sayang sekali. Ketua Su tidak akan bisa meminumnya lagi nanti. Kau mengancamku? Ketua Su, Chang'an tidak bermaksud begitu. Chang'an, cepat minta maaf. Untuk apa aku minta maaf kepada orang yang akan mati? Sudah lama tidak ada yang berbicara padaku seperti ini. Yang terakhir memiliki keberanian sepertimu. Sudah kuperintahkan orang untuk memotong anggota tubuhnya dan melemparkannya ke lembah belakang. Dia di sana berteriak selama 7 hari 7 malam, baru menghembuskan napas terakhirnya. Hari ini jika kau tidak memberiku penjelasan yang masuk akal, aku jamin, akhir nasibmu pasti akan lebih buruk daripada dia. Kenapa pisauku ada padamu? Ketua Su meletakkan barang-barang orang mati di kepala ranjang. Tidak baik. Oh tidak, bukan hanya tidak baik. Dalam 3 hari, kau pasti akan mati. Jimat Buddha ini didapatkan dari seorang guru Feng Shui yang sengaja mencarikannya untukku. Katanya sudah diberkati oleh seorang biksu agung. Jika digantung di kepala ranjang, tidak hanya bisa mengusir roh jahat, tapi juga bisa menyehatkan tubuh. Mana mungkin ini barang orang mati? Jimat Buddha giok hitam. Sungguh membuatku tertawa. Ling Yue. Mereka bilang jimat Buddha ini terbuat dari giok. Bodoh. Gerakan yang sangat cepat. Kau bilang jimat Buddha ini terbuat dari giok. Ini jelas dibuat dari pembakaran tulang manusia dan di dalamnya juga tersembunyi rambut orang mati. Jika dipakai dalam jangka panjang, akan menyebabkan penyakit, lalu tiba-tiba meninggal. Mati dengan pendarahan dari 7 lubang. Chang'an, kau bilang jimat Buddha ini terbuat dari tulang manusia? Betul. Hah? Mana mungkin, jimat giok ini kubeli dengan harga mahal. Mana mungkin ini barang orang mati? Nyonya Su, akhir-akhir ini kau merasa perut bagian bawah sedikit nyeri. Dan juga pusing serta tidak bertenaga. Memang seperti itu. Itu hanya berarti, aku akhir-akhir ini kurang istirahat. Tidak bisa membuktikan perkataanmu. Nyonya Su, jika dugaanku tidak salah, di bagian perut bawahmu, seharusnya sudah muncul garis merah beberapa hari ini. Li Chang'an, apa yang kau katakan? Apa yang Anda katakan ternyata benar. Presiden Anda benar-benar keracunan. Sekarang,
Apakah menurut Anda saya mengancam Anda? Tuan Li, maafkan saya atas ketidaktahuan saya sebelumnya. Selama Anda bisa menyembuhkan penyakit saya akan melakukan apapun yang Anda katakan. Bahkan jika saya meminta Anda untuk mengatakan, siapa yang menyuruh Anda untuk melakukan sesuatu pada Chu Lingyue? Bagaimana Anda tahu? Saya disuruh oleh seseorang. Apa? Bukan Presiden Su yang menyerang saya. Sangat sederhana. Presiden Su seharusnya bukan seseorang dengan kebiasaan khusus. Seorang wanita menyengat wanita lain. Saya rasa pasti ada yang menyuruhnya. Tidak ada alasan kedua. Presiden Su, identitas orang ini mungkin tidak sederhana, kan? Tergantung pada Anda. Apakah Anda bersedia untuk menyelamatkan hidup Anda dengan mengungkapkan identitas orang itu? Baik, selama Anda bisa menyembuhkan penyakit saya akan memberitahu Anda. Siapa yang ingin mencelakai Nona Chu? Baik, kalau begitu lepaskan pakaian Anda. Li Chang'an, apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda menyuruhnya melepas pakaian? Mengobati. Bagaimana saya bisa mengobati tanpa melepas pakaian? Mengapa melepas pakaian untuk mengobati? Baik, saya akan melepasnya. Semua keluar. Ya. Wah, tidak disangka Nona Su cukup berani ya. Jika Tuan Li menyukainya, setelah saya sembuh, saya bisa memberikan diri saya padamu. Kita mulai. Baiklah. Terima kasih Tuan Li sudah menolong saya. Jika di kemudian hari Tuan memiliki perintah, saya akan melakukannya tanpa ragu. Sudah. Jangan bicara yang tidak penting. Katakanlah, siapa dalang di balik upaya pembunuhan Chu Lingyue itu? Siapa sebenarnya? Masalah Nona Chu agak rumit. Jika Anda bersikeras ingin ikut campur, itu akan membawa masalah bagi Anda. Kau kira aku ingin ikut campur? Jangan banyak omong kosong. Jawab saja pertanyaanku. Itu adalah keluarga besar di utara, bernama keluarga Sue. Mereka mendominasi seluruh wilayah utara, separuh industri giok. Dan yang ingin mencelakai Nona Chu adalah putra tertua keluarga Sue, Sue Chan. Tuan muda pertama keluarga Sue, Sue Chan. Dia baik-baik saja di utara. Mengapa dia ingin mencelakaiku? Keluarga Sue baru-baru ini mengincar sumber daya giok di desa Mengjing dan ingin mengambilnya untuk diri mereka sendiri. Sedangkan Nona Chu, Anda adalah putri kepala desa. Jika Sue Ken bisa menikah dengan Nona, maka keluarga Sue akan mendapatkan seluruh sumber daya giok tanpa kesulitan sedikit pun. Oh, jadi begitu. Keluarga Sue yang jahat itu. Berani-beraninya melakukan hal serendah itu demi urat giok desa kami, melakukan hal-hal yang begitu kotor. Su Hong, masalah keluarga Sue. Terus pantau. Jika ada apa-apa langsung beritahu aku. Kami pergi dulu. Tuan Li, Anda sudah menyelamatkan nyawa saya. Selain informasi ini, apa Anda yakin tidak menginginkan imbalan lain? Oh, aku pergi dulu. Bukan, Nona Chu. Ada apa denganmu? Aku tadi di dalam. Salahkan aku karena merusak rencanamu ya. Kalau begitu, kau kembalilah ke Kartika saja. Benarkah? Kau berani? Oh, aku tadi hanya bercanda. Sekarang semuanya sudah beres. Kau cepat pulanglah. Aku juga kembali ke Balai 4 Penyesalan. Tunggu. Ada apa lagi? Kau tidak mungkin berpikir untuk pergi menemuinya setelah aku pergi, kan? Kembali menemui Kartika, kan? Bukan, Nona Chu. Apa aku terlihat seperti orang seperti itu? Iya. Aku ingin mencari Godin. Kau ikut denganku. Siapa lagi Godin itu? Godin adalah pemilik tambang giok nomor 1 di kota Dian. Masalah keluarga Sue ini sangat penting. Aku ingin menyatukan semua tambang giok bersama-sama melawan keluarga Sue. Bukan, Nona Chu. Apa kau tidak bisa bersikap masuk akal? Aku sudah membantumu menyelesaikan masalah ini. Aku sudah melakukan yang terbaik. Hal lain tidak menarik bagiku. Li Chang'an, kau bajingan. Aku tidak peduli lagi padamu. Karma macam apa ini? Kartika. Tuan Li, silakan perintahkan. Pergi awasi Lingyue untukku. Jika sesuatu terjadi padanya, segera beritahu aku.
Baik, saya akan segera melaksanakannya. Bibi kecil, nyaman tidak? Cukup. Bibi kecil, aku pulang. Kak Chang'an, kau sudah pulang. Adu, pergi tuangkan teh untuk Chang'an. Chang'an, apakah kamu sudah menemukan dalang di baliknya? Ya, itu keluarga Sue dari utara. Itu mereka. Bibi, ada apa denganmu? Kamu mengenal mereka? Dulu aku pernah mendengar tentang mereka. Keluarga Sue dari utara memiliki kekuatan besar. Kamu harus melindungi Ling Yue dengan baik. Bibi, dia adalah putri ketua benteng yang terhormat. Dengan pisau di sisinya, dia sama sekali tidak membutuhkan perlindunganku. Dibandingkan dengannya, lebih baik aku melayani Bibi saja. Kak Chang'an tidak akan lagi berhubungan dengan wanita licik itu. Berarti, Kakak Chang'an adalah milikku. Malam ini, aku harus mendapatkan Kakak Chang'an. Cip, bocah nakal. Sudah untung masih mengeluh. Sudahlah, masalah kalian para anak muda kalian selesaikan sendiri. Aku lelah, bantu aku kembali tidur. Baik. Bibi, aku akan menyiapkan tempat tidur untukmu. Cuaca di wilayah Miao ini lembab, kita harus sering mengganti selimut. Kak Chang'an. Kak Chang'an. Apa aku cantik? Adore, apa yang kau lakukan? Mungkinkah hari ini ada acara spesial? Hari ini adalah hari yang baik, kita rayakan. Kita harus minum banyak arak. Sejak kapan kau bisa minum arak? Apa susahnya minum arak? Uhuk, uhuk, uhuk. Sudah, jika tidak bisa minum, jangan memaksakan diri. Jangan perlakukan aku seperti anak kecil, oke? Lagi pula, bagaimana putri dari desa itu bisa menyaingiku? Aku lebih muda darinya, dan tubuhku lebih bagus darinya. Iya. Tunggu dulu. Kenapa kau membandingkan dirimu dengannya? Apa kau belum mengerti maksudku? Adore, kau terlalu banyak minum. Cepat kembali dan istirahat. Kak Chang'an, aku menyukaimu. Aduh, kamu benar-benar terlalu banyak minum. Aku antar kamu kembali untuk istirahat ya. Jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Aku hanya menyukaimu. Padahal akulah yang paling lama bersamamu. Chuling Yue itu sama sekali tidak mengerti kamu. Kenapa dia bisa tidur denganmu? Tapi aku tidak bisa. Kakak Chang'an, maukah kamu menerimaku? Aduh, tenanglah. Aku kakakmu. Aku tidak peduli. Lagi pula, kita tidak punya hubungan darah. Hari ini, aku harus mendapatkanmu. Pak Li, ada masalah besar, Nona Chu ini. Terjadi sesuatu. Kamu keluar duluan dan tunggu. Aku segera keluar. Baik. Aduh, Chuling Yue dalam masalah. Aku pergi dulu. Maaf. Chuling Yue, lagi-lagi kamu yang merusak rencanaku. Dasar wanita penggoda, aku akan bersaing denganmu sampai akhir. Tuan Li, ini adalah toko giok gading. Kita harus bergegas. Jika tidak, Nona Chu akan dalam bahaya. Lohi, beritahu aku detail di dalamnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Nona Chu datang mencari Gadeng, terutama untuk membahas perlawanan terhadap keluarga Sue. Tapi Gadeng ini, dia adalah seorang cabul yang tidak tahu malu. Dia melihat Nona Chu datang sendirian dan membutuhkan bantuannya. Jadi dia menggunakan pertarungan giok dan membuat taruhan dengan Nona Chu. Dia bilang jika Nona Chu mengalahkannya, dia bisa membantu Nona Chu. Jika kalah, apa yang akan terjadi jika kalah? Jika kalah, Gadeng akan menjadikan Nona Chu kekasihnya. Mencari mati.
Nona Chu, kita masing-masing memilih satu batu giok mentah. Lihat siapa yang mendapatkan giok dengan nilai lebih tinggi. 2 kemenangan dari 3 pertandingan. Bagaimana? Tidak masalah kan? Aku adalah putri kepala suku. Sejak kecil aku sudah akrab dengan giok. Bukan tidak mungkin aku bisa menang. Baik, aku bertaruh denganmu. Nona Chu sungguh orang yang lugas. Jika kamu menang, tenang saja. Aku jamin akan membantumu melawan keluarga Sue. Semua yang hadir adalah saksinya. Tapi jika kamu kalah, malam ini kamu harus menghangatkan ranjangku. Hahaha, cepat mulai saja. Aku sudah tidak sabar untuk menghabiskan malam pengantin denganmu. Hahaha. Silakan Nona Chu. Beberapa batu ini, kelihatannya semuanya adalah batu kasar dari lubang tua. Kemungkinan besar akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Sesuai pepatah, hijau mengikuti hitam. Batu hitam ini baik dari segi kualitas maupun ukuran. Bisa dibilang kelas 1. Saya pilih yang ini. Nona Chu memiliki penglihatan yang tajam sekali. Sekarang giliran saya menunjukkan kemampuan. Hei, tahukah Anda, Tuan Go, tangannya itu telah menyentuh batu kasar yang tak terhitung jumlahnya. Para ahli adu batu yang dikalahkan olehnya bisa berbaris dari Miaojiang sampai ke Beijing. Apa julukannya, tahu? Tangan emas. Hah, Nona Chu kali ini pasti kalah. Saya sudah memilih mulai belah wanita duluan. Belah punya Anda dulu. Giok kualitas air, sedikit serat kapas, kelas atas, harga 400 juta rupiah. Bagus sekali. Jangan terlalu gembira Nona Chu. Sekarang giliran saya. Anggrek giok es, tanpa cacat, kelas super, harga 2 miliar rupiah. Ini tidak mungkin. Nona Chu menyerahlah. Cepat pikirkan. Malam ini dengan posisi seperti apa Anda akan menghangatkan tempat tidur saya? Ini baru ronde pertama. Ronde berikutnya, saya pasti tidak akan kalah. Kalau begitu cepatlah. Kesempatan kedua, manfaatkan dengan baik. Sudah pilih? Adu batu di sini ya. Kenapa Anda datang? Kenapa kamu kemari? Bibi kecilku tidak memintaku datang untuk membuat suasana tenang. Memangnya aku ingin datang ke sini? Oh, orang yang munafik. Ini berarti kamu masih peduli padaku, kan? Anak muda, ada urusan apa kamu di tempatku? Bukankah kalian sedang adu batu? Aku menggantikannya. Cepatlah, lakukan secepatnya. Aku masih ingin pulang tidur. Anak ini masih berpikir adu batu seperti membeli sayuran di pasar. Dia bahkan bilang, setelah memilih akan pulang tidur. Anak muda, berapa umurmu tahun ini? Sudah dewasa? Kau ikut orang belajar adu batu? Belum cukup umur ya? Bukankah kamu pemilik tempat ini? Seorang tamu datang, tapi masih pilih-pilih tamu. Hanya kamu mau adu batu denganku? Kamu tahu aku siapa? Memangnya kamu pantas? Kalau aku bilang dia pantas, dia pantas. Gadeng, kita adu batu. Apakah ada aturan untuk tidak memanggil bantuan dari luar? Adu batu ini, yang dibandingkan adalah ketajaman mata. Semakin tua, semakin ahli. Benar sekali. Bos Gadeng kami adalah pemilik tambang terbesar di seluruh Yunnan. Pemilik tambang terbesar. Kamu anak ini tidak dikenal, bisakah menyaingi bos kami? Aku bilang, Gadeng, cepatlah. Lakukan secepatnya. Kenapa? Takut tidak berani bersaing denganku. Takut dengan anak kemarin sore sepertiku. Anak muda, keberanianmu patut diacungi jempol. Menyelamatkan gadis cantik ya. Baiklah, akan kuberikan kesempatan ini padamu. Pilihlah. Kenapa saya merasa anak ini tekniknya agak familiar ya? Bukankah ini seperti sedang memilih semangka? Hahaha. Li Chang'an, apa kamu datang untuk membantuku dengan caramu ini? Apa kamu bisa mengerti? Kenapa kamu banyak bicara? Tidak mendukungku dari samping. Malah hanya membuat masalah. Hanya merepotkan saya. Bahan ini bagus. Daging merah, kulit tipis. Ini adalah batu giok yang bagus. Daging merah. Kulit tipis? Sudah memilih? Sudah.
Kalau begitu cepat potong, saya sudah tidak sabar. Putri kecil menikah denganku. Itu tidak akan mencoreng kehormatan desa Mengjing. Menurut saya, anak ini sama sekali tidak datang untuk membantu. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan bos kita? Hahaha. Kalau begitu, bukankah putri kecil desa Mengjing akan menjadi wanita bos kita? Hahaha. Xiaoran, Ya, bawakan. Bawakan. potong punyaku dulu atau punyamu? Potong punyamu dulu. Li Chang'an, apa kamu serius? Jika salah, saya harus menikah dengan orang tua ini. Apa kamu tega? Jika kamu menikah dengannya, saya akan terhindar dari banyak masalah. Kamu. Baiklah kalau begitu yang ini. Potonglah. Tidak jadi ubah. Tidak jadi ubah. Pria ini hanya suka membuatku kesal dengan kata-katanya. Jika kalah, lihat saja nanti saya akan mengadu padanya bibinya. Wah, hijau. Muncul hijaunya. Aku mau lihat jenis es. Bos, hampir mencapai batu giok jenis es Imperial Green. Kali ini Anda pasti menang. Aduh, tidak bisa bilang begitu, Ruan. Coba lihat. Batu milik pemuda tampan itu. Bukankah belum dibuka? Ada apa denganku? Tidak ingin ada yang menyentuh Chuling Yue. Anak muda, aku ingin melihat apa yang kamu pilih. Semangka berkulit tipis dan berdaging merah. Apa yang bisa keluar dari situ? Ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Biar kulihat. Giok merah. Benar-benar semangka berkulit tipis dan berdaging merah. Bagaimana kamu tahu itu giok merah? Apa kamu punya mata tembus pandang? Ini, warna ini, transparansi ini. Ternyata hanya sedikit lagi. Giok merah yang mendekati kualitas Imperial Green. Benar-benar luar biasa. Dia yang membukanya. Ternyata lebih baik dari yang bos dapatkan. Berarti pemuda ini menang. Bos kita. Li Chang'an, kita menang. Kita menang. Chang'an, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Gadeng, kamu harus menepati janjimu. Wah, anak muda, siapa namamu? Li Chang'an. Saudara Chang'an, aduh, matamu tajam sekali. Tapi mengapa sebelumnya saya belum pernah mendengar namamu di kota Dian? Hei, dengar Tuan Gadeng, jangan banyak bicara. Cepat penuhi janjimu. Saya benar-benar mengantuk. Ingin segera pulang untuk tidur. Oh ya, Chuling Yue. Apa yang dia katakan padamu? Jika saya memenangkan satu babak, dia akan membantu saya menghadapi keluarga Sue. Baik, menghadapi keluarga Sue tidak masalah. Tapi saudara Chang'an, urusan hari ini. Anda harus bermurah hati. Kau ingin mengingkari janji? Pahami baik-baik. Ini wilayahku, jangan mencampuri urusanku. Saya sudah bilang tadi, urusan hari ini jika Anda menyerah, maka itu selesai. Jika tidak, kalian berdua tidak akan bisa pergi dari sini. Jangan ada yang bergerak. Lalu sekarang bagaimana? Jangan bergerak sembarangan. Pisau ini tidak mengenal siapa-siapa. Chuling Yue, cepat ambil taruhanmu. Sesuai kesepakatan, 2 batu ini saya bawa, dan kau harus membantuku menghadapi keluarga Sue. Biasanya memangsa angsa, hari ini malah dipatuk angsa. Chuling Yue, tinggalkan 2 giok merah itu padaku. Kalau tidak, saya akan memberitahu Nyonya Hong. Nyonya Hong tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Su Hong. Aku sudah menyuruh anak buahku untuk mencari kakak Hong. Aku beritahu kalian, jika kalian tidak meninggalkan giok merah itu untukku, aku pasti akan melumpuhkan kalian. Oh, aku tidak berani melawannya. Bagus, kalau begitu, tunggu sampai kakak Hong datang. Bicaralah baik-baik dengannya, bagaimana kau menipu pembayaran.
Nona Chu Lingwei, aku selalu memberi upeti kepada kakak Hong setiap tahun. Tempat penambangan batu dan material ini semuanya di bawah perlindungan kakak Hong. Bahkan ayahmu, kepala desa ini, harus memberi hormat kepada kakak Hong. Oh, kenapa aku tidak tahu? Aku punya pengaruh sebesar itu. Kakak Hong, syukurlah kau datang. Anak ini membuat masalah di tempatku. Kau harus membantuku. Tuan Li, Tuan Li, Kakak Hong, dia adalahmu. Siapa? Tuan Li sangat berjasa kepadaku. Sialan, aku harus mengeluarkan banyak uang hari ini. Apakah aku benar-benar harus membantu gadis ini menghadapi keluarga Sue? Kakak Hong, karena kau sudah datang, bicaralah baik-baik dengan Tuan Gadeng. Giok merah, kualitas seperti ini, hampir menyamai giok hijau kaisar terbaik. Tuan Li, bagaimana kalau aku yang bicara dengan Gadeng untukmu? Gadeng, Anda bertaruh dengan Nona Chu. Anda harus bertanggung jawab atas taruhan Anda. Kedua batu ini sepenuhnya milik Nona Chu. Apakah Anda keberatan? Kakak Hong, itu adalah giok merah. Nilainya mencapai 60 miliar rupiah. 60 miliar rupiah. Su Hong ini, dari awal memang terlihat bukan orang baik. Pasti akan memintaku mengembalikan giok merah itu. Bisakah Anda bantu saya mendapatkannya kembali? Kita berdua bisa membagi keuntungan 50-50. Membagi keuntungan 50-50. Ya. Oh, itu mencapai 30 miliar rupiah. Anda berikan semua kepada saya. Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu, Anda harus membayar sesuai harganya, 60 miliar rupiah kepada Nona Chu. Anggap saja itu sebagai ganti rugi atas pelanggaran kontrak Anda. Apa? Apa? Kakak Hong, saya sudah kehilangan 2 giok terbaik. Saya masih harus memberinya 60 miliar rupiah. Tidak kusangka Su Hong ini masih punya hati nurani. Hanya tidak tahu, apakah dia benar-benar tulus. Kenapa? Anda keberatan? Saya keberatan? Tuan Li Chang'an, apakah Anda merasa saya memberikan terlalu sedikit? Berdasarkan kualitas kedua batu ini, paling-paling hanya bernilai 50 miliar rupiah. Anda bilang itu hanya bernilai 50 miliar rupiah? Mungkinkah giok merah ini memiliki rahasia lain? Jangan-jangan ini giok merah kualitas premium. Tapi di kota kami di Anjing, tidak pernah ditemukan giok merah kualitas premium. Kalau begitu? Kalau memang giok itu benar-benar giok kualitas premium, maka giok ini akan menjadi harta karun langka. 30 juta rupiah bahkan tidak sebanding loh. Benar-benar giok merah kualitas premium. Hati-hati di jalan. Tuan Li punya mata yang benar-benar sangat hebat. Kalau begitu, karena Tuan Li dan Nona Chu masih ada hal yang perlu dibicarakan, saya permisi dulu. Semoga kita bertemu lagi. Baik, kalau begitu, saya akan menunggu kejutan dari Kak Hong. Baik, saya menanti, Tuan Li. Wanita genit, Li Chang'an. Apa kau benar-benar akan membuat perhiasan dari sebagian giok merah itu untukku? Kubilang kau tidak bosan. Sudah kubilang berapa kali. Aku hanya ingin memastikan lagi. Kau tahu diri juga. Anggap saja itu mas kawin untuk melamar Nona ini. Akhir-akhir ini, karena wanita ini, aku sering mendapat masalah. Aku harus menjauh darinya. Tidak boleh terperangkap lagi. Li Chang'an, terima kasih hari ini. Kalau bukan karenamu, aku pasti kalah dari orang itu hari ini. Tidak perlu berterima kasih kepadaku. Kalau mau berterima kasihlah kepada bibi kecilku. Oh, kau memang harus berterima kasih kepadaku. Kalau bukan karenamu yang menyeretku ke masalah ini. Aku sudah di rumah merayakan malam pengantin. Apa? Malam pengantin? Ado kami. Dia itu sangat manis dan menawan. Lembut dan baik hati. Tidak seperti beberapa orang. Yang sedikit-sedikit mau main pisau. Siapa yang mau main pisau? Kamu? Nona Chu, sekarang kita sudah impas. Jangan menggangguku lagi. Lagi pula, kamu adalah putri kepala suku. Sangat serasi dengan pedagang permata besar dari utara keluarga Sue itu. Benar-benar sangat cocok. Kenapa kamu terus mengejarku? Li Chang'an, kamu sama sekali tidak tahu apa-apa. Li Chang'an, kamu sama sekali tidak tahu apa-apa. Ratusan ribu warga desa Mengjing sepenuhnya bergantung pada bisnis batu giok untuk mata pencaharian mereka. Keluarga Sue serakah jika mereka memonopoli pasar
Kamu tahu apa yang akan terjadi pada mereka? Mereka semua akan menjadi budak tambang keluarga Cue. Gadis ini sedang memikirkan sesuatu, ternyata itu tentang desa Mengjing. Ayahku sama sekali tidak bisa diandalkan. Sebagai putri kepala desa, semua orang memanggilku putri kecil. Tapi putri macam apa aku ini? Bahkan tingkat keadilan dasar pun tidak bisa dipertahankan. Ling Yue. Baiklah, aku mengerti. Aku yang salah. Sekarang sudah mulai malam. Aku antar kamu pulang, ya. Kalau begitu, aku pergi dulu. Li Chang'an, sudah selarut ini kamu belum makan kan? Bagaimana kalau? Lebih baik jangan. Ini hanya akan membuatku mendapat masalah. Kamu masuk saja dulu. Bibiku pasti sudah menyiapkan makanan untukku. Apa aku sebegitu tidak disukai? Tidak boleh menemaniku lebih lama? Baiklah, baiklah, baiklah. Aku setuju. Bukankah begitu? Nah, ini baru benar. Nona ini akan memasak untukmu sendiri. Kamu beruntung sekali. Akan kubiarkan kamu mencicipi masakanku. Apa kamu benar-benar bisa memasak, Nona Chu? Tentu saja bisa. Dulu saya melihat bibi di rumah kami memasak itu cukup mudah. Melihat saja langsung bisa masak? Tentu saja, kamu adalah orang pertama di desa yang makan masakan saya. Putri kecil Meng Jingzai sendiri yang memasak untukmu. Kamu tidak puas? Kamu yakin ini bisa dimakan? Jangan-jangan kamu ingin meracuni saya. Meremehkan orang sekali. Nanti akan saya biarkan kamu merasakan apa itu masakan koki sejati. Chang'an, tolong carikan garam di mana. Baik. Li Chang'an, kamu mencari barang. Kok bolak-balik terus? Maaf, Nona. Kamu lanjutkan saja memasak, saya cari barang. Saya akan membersihkan tempat ini. Biar saya saja. Nona, kepala desa menyuruh kamu dan anak ini setengah jam lagi datang ke pemandian air panas Tianqi kamar nomor 101. Dia menunggumu di sana. Ada apa Chu Wenqiang mencarimu? Pemandian air panas Tianqi? Pergi lagi ke tempat terkutuk itu untuk bersenang-senang. Dari perkataanmu, kamu cukup akrab dengan tempat itu. Itu adalah sanggar pemandian air panas paling mewah di desa. Tempat kotor yang penuh maksiat. Dia menyuruhmu ke sana untuk apa? Ayo Nona Chu, kebetulan saya juga ingin bertemu kepala desa. Tuan, Nona Muda dan Tuan Li sudah tiba. Ling Yue, kau datang. Kalian semua, apa kalian tidak melihat menantu saya datang? Layanilah dia dengan baik. Kalian tidak akan rugi. Hahaha. Pria tampan, bagaimana menurutmu tentang saya? Bagaimana menurutmu tentang saya? Memang buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Jika kau tidak bisa bicara dengan baik, lebih baik diam. Chu Weng, untuk apa kau menyuruh kami ke sini? Saya menyuruh jangan kemari. Tentu saja untuk bersenang-senang. Jangan pilihlah satu. Chu Weng, apa maksudmu? Apa maksudnya? Bukankah semua pria menyukai hal ini? Benar kan? Jika Chang'an tidak tertarik pada mereka, biarkan Nona Wang memanggil para gadis baru masuk ke sini. Biarkan menantu saya memilih dengan baik. Chu Weng, kau tidak tahu malu. Sudah kuduga kau menyuruh Chang'an kemari. Dengan niat buruk. Chang'an, ayo pergi. Pergi kenapa? Pemimpin Chu menyuruh saya ke sini untuk menemaninya berendam. Karena dia begitu murah hati. Jika kau tidak menyukainya, kau duluan saja kembali. Kau, berendamlah sampai kau mati. Saya tidak peduli padamu. Pemimpin Chu, saya sudah membantu Anda mengusir Ling Yue. Jika ada yang ingin Anda katakan, langsung saja. Huang, suruh mereka pergi. Ayo gadis-gadis.
Aku tidak akan minum. Malam ini aku harus mengantar barang. Mengantar barang itu bagus. Kalau beruntung, bahkan bisa dapat wanita cantik. Lebih baik daripada memiliki toko giok. Ketua Chu, Anda memanggil saya ke sini hari ini apakah untuk menginterogasi saya? Sekarang seluruh kota Dian tahu kamu sudah tidur dengan Ling Yue. Kamu tidak memberiku sebagai seorang ayah penjelasan. Aku tidak tahu penjelasan seperti apa yang Ketua Chu inginkan. Bagaimana menurutmu tentang desa saya ini? Ketua Chu, silakan bicara terus terang. Aku ingin kamu mengambil alih desa Mengjing. Menjadi menantu keluarga Chu. Menyerahkan bisnis keluarga. Ditemani wanita cantik, Ketua Chu, ini benar-benar tawaran yang tidak bisa ditolak. Jadi, kamu setuju? Tidak. Ketua Chu, Anda salah paham. Untuk masalah Chuling Yue, aku akan bertanggung jawab. Adapun desa ini, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanyalah seorang pemilik toko kecil yang tidak sebanding. Jika Anda memanggil saya ke sini hari ini untuk mengatakan hal-hal ini, maka aku takut akan mengecewakan niat baik Anda. Dunia ini, bukanlah kamu tidak ingin, maka bisa lari begitu saja. Kau akhirnya berani keluar juga ya. Aku kira kau akan berendam di sana seharian. Aku sih mau saja, tapi aku takut ada seseorang yang akan mati marah. Jeff, aku tidak akan marah padamu. Dasar rendahan. Apa yang dikatakan Chu Wenqiang padamu? Apalagi yang bisa dia katakan? Dia bilang aku harus menjagamu dengan baik di masa depan. Dan bahwa aku yang akan memimpin desa Mengjing mulai sekarang. Tidak mungkin. Si tua rendahan itu mana mungkin menyerahkan desa Mengjing padamu. Kalau tidak percaya, ya sudah. Hei, kau mau kemana? Pulang, memangnya mau apa lagi? Tidur di sini? Hati-hati. Ling Yue. Chang'an. Ayah? Siapa itu? Janji padaku, kau harus hidup dengan baik. Jangan pernah mengungkapkan identitasmu. Janji padaku. Ayah. Ling Yue, jangan bicara. Aku akan membawamu berobat sekarang. Ayah, Ibu, aku tidak ingin lari lagi. Kali ini aku juga tidak akan lari. Ling Yue, bagaimana perasaanmu? Dokter bilang asal dirawat baik-baik, bahkan tidak akan meninggalkan bekas luka. Chang'an, kamu seharusnya tidak terlibat dalam masalah berbahaya seperti ini demi aku. Li Chang'an, pergilah. Aku tidak akan lagi mengganggumu. Ling Yue, apa yang kamu katakan? Dengarkan aku sampai selesai. Sebelumnya kamu membantuku beberapa kali. Kali ini aku juga melindungimu dari sebuah serangan pisau. Sekarang kita sudah tidak saling berutang budi. Ling Yue, apakah semua yang kamu katakan itu tulus? Ya. Aku sudah pernah melewati batas antara hidup dan mati. Banyak hal yang sudah aku pahami. Kita hanya terjadi karena kesalahan. Dan terhubung sekali, tidak ada dasar perasaan apapun. Lingkungan hidup kita berbeda. Pandangan hidup kita juga berbeda. Jika dipaksakan bersama, kita berdua akan sangat menderita. Bukan begitu? Sekarang semua orang di kota Dian tahu aku sudah tidur denganmu. Apakah kamu tidak takut tidak ada yang akan menginginkanmu nanti? Mengapa harus ada yang menginginkan? Aku tidak bisa hidup tanpa pria. Mengapa aku harus menikah? Jika tidak ada hal penting, sebaiknya kamu keluar sekarang. Aku ingin istirahat. Baik, ini kata-katamu. Kalau begitu istirahatlah dengan baik. Mulai sekarang kita berdua tidak saling berutang budi. Ada apa sih, cengeng? Cepat lap air matamu. Nona Chu, bagaimana bisa Anda mengunjungi Mengbangzai kami?
Bagaimana sudah berpikir jernih? Ingin masuk ke gerbang keluarga Sue, menjadi wanita saya, Sue kan? Mimpi saja. Saya yang mengajaknya datang. Dasar bocah ingusan, berani datang ke mengbangzai kami dan pamer. Apa kamu tahu tempat apa ini? Bukankah kamu menginginkan tambang giok Mengjingzai? Chang'an, kamu... Percayalah padaku. Apa yang kamu katakan itu benar. Kamu bisa memutuskan? Saya bilang dia bisa memutuskan, maka dia bisa memutuskan. Baik. Selama kamu mau menyerahkan tambang giok Mengjingzai, nanti di kota Dian ini, apapun yang kamu inginkan akan kamu dapatkan. Kamu menginginkan tambang giok Mengjingzai boleh. Namun bukan kami yang menyerahkan. Melainkan kamu mengambilnya dengan kemampuanmu sendiri. Mengambil sendiri? Apa maksudmu? Pertandingan batu. Bagaimana kita bertanding? Kamu yang memutuskan. Jika kamu menang, kami akan menyerahkan tambang giok Mengjingzai dengan sukarela. Jika kamu kalah, setelah ini kamu tidak boleh dengan cara apapun mengincar tambang giok Mengjingzai dan juga Chuling Yue. Sialan kamu berani mempermainkan aku. Meskipun kamu tidak menyerahkan tambang giok Mengjingzai, aku tetap punya cara untuk merebutnya. Baiklah. Kalau begitu, aku akan meledakkan tambang giok Mengjingzai. Benar-benar menghancurkan harapanmu, agar kamu tidak mendapatkan apa-apa. Baik, dasar kau memang kejam, tapi kau tidak pantas untuk bertanding batu denganku. Biarkan anak buahku, 4 ahli penilaian batu, yang bertanding denganmu. Ternyata 4 Dewa Biancheng. Kalian berempat adalah orang-orang terkenal dari Biancheng. Bagaimana bisa kalian bekerja untuk suekan si anak nakal ini? Apa kalian tidak takut merusak reputasi kalian? Mengapa mereka setia padaku? Bukan lain karena aku, keluarga Sue kaya dan berkuasa. Burung yang baik memilih pohon untuk bertengger. Bergabung dengan keluarga Sueku adalah langkah yang bijaksana. Aku menyarankan kalian untuk menyerah secepatnya. Urat batu giok di Mengjingzai ini, cepat atau lambat, akan menjadi milikku. Kau jangan bermimpi. Tenang saja, ada aku. Chang'an, nasib Mengjingzai dan nasibku, kuserahkan di tanganmu. Alasan mengapa kau sekarang begitu percaya diri adalah karena kau tidak tahu sama sekali siapa orang-orang yang ada di hadapanmu ini. Hari ini biarkan aku merendahkan diri untuk memperkenalkan mereka kepadamu agar kau bisa menambah wawasan. Dia adalah Gu Xinghuai dari timur, kemampuannya menilai batu giok dengan kain hitam tak tertandingi di dunia. Ini adalah Li Dangxin dari barat, kemampuannya memahat batu giok tak tertandingi. Ini adalah Chen Tianyi dari selatan, menilai batu giok dari suaranya, hanya dia yang bisa melakukannya. Terakhir, ini adalah Gu Sentong dari utara. Kemampuannya menilai batu giok dengan benang gantung, juga tak tertandingi. Asalkan kau bisa secara bersamaan mengalahkan mereka berempat, urat batu giok Mengjingzai bisa kurelakan. Kenapa? Takut? Kalian mau maju satu persatu? Atau semua sekaligus? Bocah bodoh, benar-benar tidak tahu diri. Aku akan tunjukkan padamu apa itu kemampuan sejati. Anak muda, hari ini aku akan biarkan kamu melihat keahlian Tuan Gu dalam mengidentifikasi giok dengan kain hitam untuk memberimu pelajaran. Yang paling dikuasai Wira adalah mengidentifikasi giok dengan kain hitam. Ini tidak adil? Apa yang adil atau tidak adil? Di wilayahku, kamu harus mengikutiku. Pertandingan ini akan menilai giok dengan kain hitam. Siapa yang memilih giok dengan nilai tertinggi dari balik kain hitam, dialah pemenangnya. Baiklah, kalau begitu kita nilai giok dengan kain hitam. Anak muda, jika aku memilih duluan, orang akan bilang aku menindas anak muda. Aku beri kamu kesempatan ini, kamu pilih duluan. Kenapa belum bergerak? Takut? Kalau begitu, menyerah saja lebih awal. Menilai giok dengan kain hitam ini terlalu membosankan. Bagaimana kalau kita tambahkan taruhan? Bagaimana kalau menilai giok di balik sehelai kain? Menilai giok di balik sehelai kain. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa melakukannya? Pemuda yang dibawa Lia ini terlalu sombong. Dia tahu dia tidak bisa menang. Jadi dia mengusulkan cara yang mustahil agar semua orang mengandalkan keberuntungan. Menilai giok di balik sehelai kain, bukankah itu hanya mengandalkan keberuntungan murni? Kakek tidak takut mengadu keberuntungan. Baiklah, kakek akan bertanding denganmu menilai giok di balik sehelai kain. Silakan kamu duluan. Baik.
Yang ini saja. Anak ini beruntung sekali. Ternyata itu safir ungu kualitas terbaik. Tidak mungkin, dia hanyalah anak kemarin sore. Bagaimana bisa dia menjadi lawan Pak Gu? Pak Gu, silakan. Tidak bisa. Jika aku kalah dari anak ini, seluruh reputasiku akan hancur lebur, bukan? Tidak bisa, aku tidak boleh kalah. Apakah yang ini? Atau yang ini? Sebenarnya yang mana? Pak Gu, bagaimana kalau aku bantu Anda memilih potongan ini? Potongan ini pasti bisa menang. Tidak perlu kamu ikut campur. Aku tidak akan memilih potongan ini. Ya, yang ini saja. Apa? Bagaimana mungkin? Kenapa jadi seperti ini? Yang dikeluarkan Pak Gu ternyata adalah sebuah batu giok tak berharga. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Dasar tidak berguna. Sepertinya pertandingan ini kita menang. Hanya kebetulan menang satu putaran saja. Putaran selanjutnya, kita lihat bagaimana kamu menang. Apakah itu benar-benar keberuntungan atau tidak? Kalian bisa mencoba lagi. Putaran selanjutnya, siapa di antara kalian yang akan maju duluan? Masih muda begini, tidak tahu batasan, inspeksi giok kain hitam ini, Anda menang. Karena keberuntungan, tetapi ukiran giok sepenuhnya mengandalkan teknik, saya lihat bagaimana Anda akan menang. Pertandingan ini saya lawan Anda. Bagaimana cara Pak Ali ingin bertanding? Anda yang tentukan aturannya. Baik, kita akan bersaing mengukir Buddha. Siapa yang pertama mengukir patung Buddha giok, itulah yang menang. Saya telah mendalami seni ukir giok selama puluhan tahun. Patung Buddha giok yang saya ukir tak kurang dari 1000. Bersaing mengukir patung Buddha giok dengan saya biarkan Anda satu tangan. Anda tetap tidak akan menang. Sesuai dengan perkataan Pak Li, silakan. Apa yang dia lakukan? Mengapa dia membuang giok? Apalagi kalau bukan, ukiran giok tidak bisa mengandalkan keberuntungan, pasti merasa tidak bisa menang, langsung merasa malu dan marah, lalu membuang gioknya begitu saja. Pak Li, saya akan mencoba menunjukkan kemampuan saya. Kau bukan manusia. Orang tua Li ini masih memaki. Kau adalah dewa. Kenapa ada orang berbicara, lalu berhenti di tengah? Teknik teman kecil ini, teknik ukiran melayang, benar-benar seperti dewa, keahlian dewa. Saya hari ini saya kalah dengan sangat lapang dada. Saya pamit undur diri. Chang'an, kejutan yang kau berikan padaku semakin banyak saja. Sue-chan, pertandingan ini, saya lagi-lagi menang secara kebetulan. masih ada 2 pertandingan. Silakan, menanglah sepuasnya. Sebanyak apapun kau menang, hari ini kau tidak akan bisa keluar dari gerbang desa ini. Pertandingan berikutnya, siapa yang akan maju? Saya akan belajar dari teman kecil untuk bertukar pikiran. Di dalam 5 mangkuk ini, ada 5 batu giok dengan nilai yang berbeda. Kalian hanya bisa menggunakan palu kecil untuk memukul mangkuk atau meja, mengenali giok dari suaranya. Siapapun yang memilih giok dengan nilai lebih tinggi, dialah yang menang. Keduanya mulai secara bersamaan. Pak Tua Chen, maafkan saya.
Ini dia. Ternyata giok merah berkualitas tinggi. Sepertinya pria tampan yang dibawa Chuling Yue ini memang ada kemampuannya. Curang, kamu curang. Ronde ini tidak sah. Tuan muda, sweet. Memang benar saya kalah. Kemampuan teman muda ini sudah melampaui saya. Saya kalah dengan lapang dada. Saya sudah tidak sanggup berada di sini lagi. Saya permisi. Untuk babak berikutnya, Guru Tua Gu, apakah masih perlu bertanding? Kenapa tidak? Saya tidak percaya kamu bisa mengalahkan 4 orang sekaligus. Tuan muda Sue, memang benar sudah tidak perlu berlomba lagi. Kami 4 orang suci Diancheng bisa dibilang setara dan tidak ada yang mau mengalah. Tapi hari ini teman muda ini bisa menang 1 lawan 3. Saya kalah. Memang benar sudah tidak perlu berlomba lagi. Saya permisi. Dasar sampah. Sudah menyerah sebelum bertanding. Setelah ini di Diancheng tidak akan ada tempat untukmu lagi. Sue-chan, pertandingan ini, aku yang menang. Ya, kamu memang menang, tapi kamu juga bisa mati. Tidak disangka keluarga Sue begitu tidak menepati janji. Kamu berbicara tentang janji kepadaku. Aku tidak akan berjanji kepada orang mati. Setelah hari ini, kalian berdua akan mati. Serang mereka. Kau? Apa yang ingin kau lakukan? Aku adalah tuan muda terbesar pertama di Diancheng. Kau berani menyentuhku. Kau tidak akan berakhir baik. Sue-kan, dengarkan baik-baik. Namaku Li Chang'an, bukan pria simpanan. Pergi sana. Ingat ini. Selama kau masih di Diancheng, akan kupastikan kau mati tanpa jejak. Aku terlalu ceroboh. Dia berhasil kabur. Kau pikir aku tidak tahu? Kau hanya ingin menakutinya. Tapi memang benar, aku juga tidak ingin berkonflik sepenuhnya dengan keluarga Sue. Ayo, mari kita pulang. Tidak kusangka dia begitu mudah takut. Ayo pergi. Ayah, kamu harus membunuh Li Chang'an itu. Biarkan dia mati tanpa kuburan. Anakku, jangan khawatir. Di Diancheng, siapapun yang menyinggung keluarga Sue akan mati. Namun, Li Chang'an ini sendirian di arena tarung batu ternyata menang 3 dari 4 orang suci Diancheng, bahkan membuat Gu Shentong sang suci utara mundur tanpa bertarung. Ini apakah ini benar? Meskipun tidak suka, tapi Li Chang'an ini teknik bertarung batunya memang luar biasa. Terutama jurus itu, ukiran giok melayang. Benar-benar seperti bukan manusia. Ukiran giok melayang. Baiklah, kamu pergi urus pekerjaanmu dulu. Baik, oke Bapak. Tolong panggil Tuan Dongjuan kemari. Keluarga Li, kalian benar-benar tak mau pergi. Pak Li, kamu ya? Keluarga Sue, Sue Kisan, Sue Chan adalah putra saya. Benar kata orang, setelah memukul yang muda, datanglah yang tua. Apakah kalian datang untuk balas dendam? Kami hari ini tidak datang untuk balas dendam. Kami hanya ingin mengajak Tuan Li untuk sedikit menguji kemampuan. Menguji kemampuan? Menguji apa? Dari putra saya tahu bahwa Tuan Li di arena pertarungan batu bertarung sendirian melawan 4 dewa Diancheng dan masih bisa menang telak. Sungguh anak muda yang berprestasi. Ini siapa? Ini Tuan Ichiro Higashikawa dari Kekaisaran Sakura. Dia juga seorang ahli pertarungan batu. Mendengar rekor pertarungan Tuan, maka muncul keinginan untuk menantang. Saya tidak menerima tantangan. Silakan kalian kembali. Orang sakit Asia Timur memang orang sakit Asia Timur. Tunggu. Tantangan ini, saya terima. Selama kamu menerima tantangan, saya tidak takut tidak bisa membuktikan identitasmu. Tuan Li, saya punya satu syarat lagi.
Syarat apa? Jika Tuan Li kalah, tambang giok desa Menjing harus diserahkan kepada kami. Lalu bagaimana jika saya tidak setuju? Kalau begitu, saya tidak takut memberitahumu yang akan mendapatkan tambang giok desa Menjing. Bukan saya, Sue, melainkan Kekaisaran Sakura yang agung. Berani menghalangi jalan Kekaisaran Sakura, siapapun itu akan mati. Ternyata keluarga Sue telah menjadi anjing penjilat negeri Sakura. Pantas saja ada bau budak di tubuhnya. Jangan lupa, ini adalah Xia. Anak muda, aku tidak akan berdebat denganmu. Jika kalah, tambang giok itu milikku. Jika menang, keluarga Sue akan mundur dan tidak akan mengganggumu lagi. Chang'an, aku tahu kamu sangat mahir dalam seni tarung batu. Tapi Ichiro Tochikawa anak buahnya juga bukan lawan yang mudah. Ichiro Tochikawa? Belum pernah dengar? Dia belum tandinganku. Orang Tionghoa, kau terlalu cepat sombong. Di Tiongkok, yang bisa mengungguli kami orang negeri Sakura dalam Feng Shui dan tarung batu, hanya Raja Naga Giok dari keluarga Li itu. Tapi sayangnya dia sudah meninggal. Raja Naga yang kamu sebutkan itu, bagaimana dia meninggal? Mengapa aku belum pernah mendengar sosok ini di dunia tarung batu? Jujur saja Raja Naga itu, kami sendiri yang membunuhnya. Siapa suruh mereka tidak tahu diri menghalangi jalan Tuan Tochikawa? Jadi kematian orang tuaku adalah ulah kedua orang di depanku ini. Kau berani memukulku. Aku tidak hanya berani memukulmu, tapi aku juga akan melumpuhkanmu. Sombong, sangat sombong. Li Chang'an, kau berani memukul Tuan Ichiro Tochikawa berarti kau tidak menganggap keluarga Sue. Kalian semua serang dia. Serang. Tunggu. Biar aku sendiri yang menghadapinya. Biar dia merasakan hebatnya orang negeri Sakura. Baik, Tuan Ichiro. Kau. Ayo. Kau cari mati. Hentikan semua. Aduh, kenapa kamu datang? Kak Chang'an dalam bahaya? Tentu saja aku datang untuk melindungi Kak Chang'an. Kalian semua, ada aku di sini. Kalian jangan bermimpi bisa menindas Kak Chang'an. Nona, kalau hari ini aku memang ingin menindasnya, apa yang bisa kamu lakukan? Orang negeri Sakura, kamu menindas Li Chang'an. Itu sama saja dengan menindas aku. Aku tidak mudah ditindas olehmu. Kamu tahu siapa aku? Gadis ini memang memiliki identitas yang tidak biasa. Siapa kamu? Kalian semua dengar baik-baik. Aku adalah putri ketua Platinum Capital. Kalau kalian berani menindas aku, risiko ditanggung sendiri. Platinum Capital. Kekuatan ini menyebar ke seluruh dunia, menguasai sepertiga denyut nadi global. Kalau perkataan Aduo benar, maka mereka tidak akan berani bertindak sembarangan. Baik Aduo ada atau tidak, orang negeri Sakura rendahan. Aku tidak menganggapnya penting. Kak Chang'an, aku bermaksud baik membantumu. Tapi kamu tidak menghargainya. Aku marah. Aduo, aku menghargainya. Chang'an, aku tidak berguna. Bukan hanya tidak bisa membantumu, tapi juga merepotkanmu. Ling Yue. Cukup. Ini bukan tempat bagi kalian untuk bermesraan. Nona, kudengar petinggi Platinum Capital selalu membawa giok. Apakah kamu memilikinya? Apakah yang kamu maksud ini? Ternyata benar-benar putri dari Platinum Capital. Baiklah, sekarang biarkan saya membawa mereka pergi. Sebagian besar ekonomi negeri Sakura dikuasai oleh Platinum Capital. Saya tidak bisa menyinggung perasaannya. Nona terhormat, Anda tentu saja bisa membawa Li Chang'an dan mereka pergi. Tapi barusan Li Chang'an telah berjanji untuk berkompetisi mengukir batu dengan saya. Pertandingan belum dimulai. Cemen sekali. Apa katamu? Orang negeri Sakura, diam. Kak Chang'an, apa Anda benar-benar akan bersaing dengan mereka? Kali ini, bukan hanya kebencian negara, tapi juga dendam keluarga. Ini bukan sekadar kompetisi mengukir batu lagi. Ayo. Bagus, karena Anda sendiri yang mencari mati. Mari kita mulai. Kita akan bersaing selama 1 dupa. Siapa yang bisa memecahkan batu misterius terbanyak. Lalu bagaimana jika jumlah hasil pertandingan sama? Jika jumlahnya sama, kita akan melihat kualitas batu mentah yang dipecahkan. Itu berarti, ini tidak hanya menguji kecepatan seseorang, kemampuan memecahkan batu, tapi juga ketajaman mata seseorang. Betul, Li Chang'an, lebih baik Anda menyerah saja. Ini adalah keahlian terkenal Tuan Dongchuan Ichiro. Anda tidak mungkin bisa mengalahkannya. Karena itu keahlian terkenalnya, saya justru harus menang. Bagus, kalau begitu mari kita mulai pertandingannya. Ya, Tuan Ichiro, siapa saja angkat 2 keranjang bahan batu giok itu kemari.
batu-batu ini. Pilih saja dulu. Kalau begitu, saya tidak akan sungkan. Giliran Anda. Tidak perlu memilih. Batu-batu ini saya ambil semua. Saya tidak setuju. Ini tidak adil. Batu mentah milik orang negeri Sakura ini lebih banyak daripada milik Kak Chang'an. Tidak adil. Kita punya aturan, apakah bahan mentah setiap orang harus sama banyaknya? Karena tidak ada apa yang tidak adil. Kau berdalih. Tidaklah, aduh, memang tidak disebutkan dalam pertandingan bahwa jumlahnya akan sama dan lagi. Jangan yang bilang, biarkan mereka memilih duluan. Apalagi, pertandingan sudah dimulai. Lee Chang'an, aku lihat bagaimana kau bisa mengalahkan Tuan Higashikawa Ichiru. Cepat bukan berarti bisa menang. Jumlah banyak juga bukan berarti bisa menang. Cepat dan jumlah banyak berarti kemenangan. Dia ternyata dalam waktu sebentar sudah memecahkan batunya. Lihat Lee Chang'an, inilah kemampuan Tuan Higashikawa Ichiru. Kau lebih baik menyerah saja dari awal. Chuling Yue, Kak Chang'an tidak akan kalah kan? Higashikawa Ichiru memecahkan 2 batu pasir. Chang'an masih punya kesempatan untuk menang. Benar, selama Chang'an memecahkan bahan batu yang sama dengannya, jumlahnya akan seimbang. Tuan Higashikawa Ichiru pun masih mungkin memecahkan batu pasir. Dia, Lee Chang'an, bagaimana bisa menjamin bahan miliknya tidak ada yang gagal? Karena aku lebih kuat darinya. Apa? Dia benar-benar berhasil memotong semua giok. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Dia, Lee Chang'an, bagaimana mungkin dalam waktu sesingkat itu, dia bisa menyelesaikan semua bahan mentah, dan semuanya menghasilkan giok. Apa yang tidak mungkin dari ini? Kalian kalah. Siapa bilang saya kalah? Meskipun dia berhasil memotong semua giok, tapi giok yang kami potong secara kuantitas juga sama persis. Betul. Kalian ingin mengalahkan Tuan Dongchuan, kalian harus melampaui dia dalam hal nilai giok juga. Lee Chang'an, kamu bisa dalam waktu sesingkat itu menyelesaikan beberapa batu mentah ini. Kamu memang memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan saya. Tapi pada akhirnya kamu tidak akan bisa mengalahkan saya, orang-orang Zongxia kalian. Pada akhirnya akan kalah dari orang-orang dari negara Sakura kami. Hei, orang-orang dari negara Sakura. Kalian sebaiknya buka lebar-lebar mata kalian dan lihat dengan jelas giok seperti apa yang saya keluarkan. Baru setelah itu bicarakan apakah kita memiliki kemungkinan untuk menang. Apakah orang Zongxia saya bisa menang? Lee Chang'an, bahan mentahmu itu adalah yang Tuan Dongchuan buang karena tidak diinginkan. Tuan Dongchuan bahkan tidak perlu melihatnya, sudah tahu dia lebih baik darimu. Lalu bagaimana jika Tuan Dongchuan kalian salah menilai? Bagaimana itu bisa dijelaskan? Tidak mungkin, Tuan Dongchuan adalah ahli giok, pasti tidak akan salah lihat. Kalau begitu, apa ini? Giok hijau kaisar. Apa? Dia bahkan menemukan giok kaisar. Itu giok kaisar. Satu bongkah giok ini saja bernilai 50 juta rupiah. Aku sudah tahu, Chang'an pasti tidak akan kalah. Orang negeri Sakura. Batu yang aku buka bernilai 160 juta rupiah. Beberapa batumu itu? Kalau dijumlahkan hanya 20 juta rupiah kan? Anak muda, kalau kau berani, bertandinglah denganku sekali lagi. Betul. Tadi Tuan Dongchuan Ichiro sengaja mengalahimu. Lee Chang'an, kalau kau berani, beranikah kau bertanding lagi dengan Tuan Dongchuan? Orang negeri Sakura, Sue-chan, kau benar-benar tidak tahu malu? Kakak Chang'anku mengalah. Aku tidak melihatnya. Sue-chan, Dongchuan, Ichiro, aku harap kalian mematuhi aturan pertandingan. Bilang ingin bertanding dengan Lee Chang'an, tapi tidak bilang berapa putaran. Jadi selama kami tidak mau, Lee Chang'an tidak dianggap menang. Kau tidak tahu malu. Sue-kisan, apakah kau juga berpikir begitu? Yang dikatakan Sue-chan benar. Tadi Tuan Dongchuan saat menjelaskan aturan pertandingan tidak mengatakan berapa putaran yang akan dimainkan. Baiklah. Kalau begitu kita bertaruh lagi. Tapi taruhan kali ini harus ditambah sedikit. Oh, kau mau menambah taruhan apa? Kalau aku menang, aku mau nyawamu. Baiklah. Kalau aku menang, aku mau kau berlutut di hadapanku dan bunuh diri. Katakanlah, kali ini mau bertaruh apa? Pertandingan selanjutnya kita akan berlomba. Siapa yang bisa dalam 1 menit mengukir naga yang utuh? Tidak masalah. Kemari, berikan giok kepada mereka.
Baik, pertandingan dimulai sekarang. Li Chang'an ini, teknik ukiran apa itu? Kelihatannya belum pernah belajar mengukir, dibandingkan dengan teknik Higashikawa Ichiro, ini sama sekali tidak ada artinya. Apa yang kau katakan? Ukiran Kak Chang'an jelas 1000 kali lipat lebih baik daripada orang dari negara Sakura itu. Meskipun tidak bagus, Higashikawa Ichiro sudah kalah dari Li Chang'an sekali. Kalian? Aku sudah selesai mengukir. Naga yang diukir Tuan Higashikawa Ichiro sungguh sempurna sekali. Naga Higashikawa Ichiro seperti membuatku melihat naga sungguhan. Dia memang mengukir dengan baik. Li Chang'an, kau kalah. Tidak. Yang menang adalah aku. Naga yang diukir Kak Chang'an seperti memiliki perasaan yang membuatku ingin memujanya. Benar sekali. Jika naga milik Ichiro Higashikawa adalah patung naga, maka naga yang diukir Chang'an adalah naga surgawi yang memiliki jiwa dan terbang tinggi ke langit. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin Li Chang'an bisa mengukir naga surgawi? Seperti seekor naga surgawi yang seolah bisa terbang di langit. Ini membutuhkan puluhan tahun mengukir baru bisa mencapai tingkat keahlian ini. Orang negeri Sakura, apakah kamu masih berani melawanku sekarang? Ichiro Higashikawa, tidak peduli berapa kali kita bertanding lagi, kamu sudah tidak memiliki kemungkinan untuk menang. Karena kami tidak akan pernah kalah. Benar. Kamu pikir aku kalah? Kamu pikir kami orang negeri Sakura kalah? Yang kalah adalah kalian. Ichiro Higashikawa, apakah kamu ingin membunuh kami untuk membungkam? Pintar. Selama aku membunuh kalian, yang kalah bukanlah aku, Ichiro Higashikawa, bukan aku negeri Sakura. Suekan, serang bunuh mereka. Baik, Tuan Ichiro Higashikawa. Kalian serang mereka. Hentikan. Jika kalian berani menyentuh keluargaku, mereka tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Nona terhormat, jika kamu mati, anggota keluargamu hanya akan berpikir bahwa putri kepala desa Meng Jingsai yang membunuh kalian. Alasannya sederhana, karena seorang pria. Kamu berani? Apa yang tidak berani kulakukan? Serang mereka. Orang negeri Sakura, idemu tidak buruk tapi anak buahmu terlalu sedikit. Terlalu mudah. Katakan, bagaimana seharusnya aku menghukummu? Tak kusangka, di desa sekecil ini, ternyata ada master seperti ini. Li Chang'an, kau gila. Tuan Higashikawa Ichiro, dia adalah duta besar pertukaran yang ditunjuk oleh perusahaan batu giok Sakura. Dia menguasai separuh sumber daya pertukaran batu giok di kota Dian. Sentuh dia. Kau gila. Benar, Li Chang'an. Kau berani membunuh Tuan Higashikawa Ichiro. Apa kau ingin kami semua mati bersamamu? Banyak omong. Li Chang'an, jika kau membunuhku, kau akan menyesal. Negeri Sakura memang semuanya licik. Awalnya mereka yang ingin bertarung, sekarang setelah kalah, mereka mulai mengancam kita. Kali ini kau beruntung. Kita pergi. Higashikawa Ichiro, jika aku membiarkanmu pergi, aku akan menyesal seumur hidup. Kau. Li Chang'an, kau sungguh berani membunuh Tuan Higashikawa Ichiro. Kau gila. Sekarang, giliran kalian. Keluarga Sue kalian, bergabung dengan negeri Sakura, telah melakukan berapa banyak perbuatan keji, membahayakan sesama warga, dan membahayakan kepentingan bangsa? Bukankah kalian suka menjadi anjing bagi orang negeri Sakura? Hari ini aku akan memberitahumu. Kalian harus membayar harganya. Ayah, tolong aku. Li Chang'an, jika kau berani membunuh putraku, aku akan membunuh Chu Lingyue. Kau berani? Chang'an, jangan pedulikan aku, bunuh dia. Lihat apakah aku berani atau tidak. Li Chang'an,
Aku ulangi lagi, lepaskan putraku. Baik. Aku hitung sampai 3. Kita akan melepaskan mereka bersamaan. 1, 2, 3. Ayah. Lingsa, apakah kamu baik-baik saja? Ayah? Anakku, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ayah. 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 Kejahatan. Ayah, ini bukan salahku. Kamu yang mengajariku, kamu yang memberitahuku. Hanya nyawaku sendiri yang berharga. Ayah. Aku hanya ingin bertahan hidup. Aku hanya ingin bertahan hidup. Itu Li Chang'an. Li Chang'an yang menyebabkan kematianmu. Ayah. Li Chang'an. Sue-chan? Oh, Sue-chan, ayahmu saja bisa melakukannya. Harimau yang buas pun tidak memakan anaknya. Aku tidak menyangka kamu lebih kejam dari ayahmu. Kamu bahkan menggunakannya untuk menangkis serangan. Kamulah pembunuh sebenarnya. Omong kosong. Li Chang'an, kamu hanyalah pedagang giok murahan. Mengapa kamu berhak menceramahiku? Aku adalah tuan muda tertua keluarga Sue. Aku adalah tuan muda nomor 1 di kota Dian. Aku adalah tuan muda nomor 1 di kota Dian. Tuan Li, apakah perlu aku? Jangan hiraukan dia. Setiap orang memiliki sebab akibatnya sendiri. Dia tidak akan bisa lolos. Li Chang'an, jika dendam ini tidak terbalas, aku tidak pantas disebut manusia. Aku akan mencabik-cabikmu. Kenapa kalian semua melihatku? Aku tidak tahu apa-apa. Oh, ngomong-ngomong, bibi kecil sudah selesai memasak dan menunggu kita di rumah. Ayo pergi. Aduh, Pacu. Ling Yue. Urusan batu giok di desa Mengjing ini, aku benar-benar tidak bisa mengelolanya. Aku hanya pemilik toko giok kecil. Tidak bisa mengelola bisnis sebesar ini. Lagi pula, ratusan orang ini mengandalkan ini untuk makan. Aku benar-benar tidak bisa mengurusnya. Astaga, Nak Li, kisah-kisahmu sudah tersebar di mana-mana. Jika kamu tetap bersembunyi di toko gadai, menjadi pengusaha kecil, mana mungkin itu pantas. Kalau tidak, mereka akan bilang desa Mengjing tidak tahu menghargai orang berbakat. Aduh, aku hanya satu orang. Tidak bisa mengurus urusan di desa. Para pedagang giok di desa ini, ada yang sudah 100 tahun, ada yang puluhan tahun. Aku masih sangat baru. Aku benar-benar tidak bisa mengelola sebanyak ini. Chang'an, tunggu sebentar. Chang'an, kemampuanmu sudah terbukti. Tidak akan ada yang tidak menyetujui dirimu. Lagi pula, bukankah masih ada aku? Aku akan membantumu. Tidak percaya? Tanyakan pada semua orang, mereka semua bersedia. Bukan? Benar Pak Li, kami semua bersedia. Anda membantu kami menyingkirkan para tiran dari keluarga Sue. Kami percaya padamu. Anda orang baik, ayolah. Tuan Li, kisah keberhasilanmu yang luar biasa sudah tersebar di seluruh Diancheng. Beberapa desa sangat iri pada kami. Kami semua bersedia Anda mengelola bisnis giok desa kami. Betul, ayo. Kami semua bersedia. Benar, silakan. Chang'an, Bibi tahu apa yang ada di pikiranmu. Bibi berharap kamu bisa melupakan masa lalu dan dengan berani menyambut masa depan. Sekarang saatnya juga untuk mengambil langkah ini. Bagaimanapun juga, Bibi akan selalu mendukungmu dari belakang. Benar sekali, Kak Chang'an. Menurutku kamu pasti akan berhasil. Betul, Pak Li. Seluruh industri giok, kami akan memberikan dukungan penuh padamu. Baiklah. Kalau begitu, aku akan mengambil alih. Tapi hanya untuk sementara. Kau tahu, aku orangnya tidak suka kerepotan. Nanti saat Ling Yue bisa mandiri sepenuhnya, aku akan mengembalikannya. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Karena semuanya sudah diputuskan, pernikahanmu dengan Ling Yue, bukankah seharusnya sudah diagendakan? Menurutku tanggal 8 bulan depan, itu hari yang baik. Benar sekali, benar sekali. Tanggal 8 bulan depan adalah hari yang baik. Bukan begitu? Benar, ya, ya, itu benar sekali. Aku. Kenapa? Kau tidak mau? Mau. Aku mau. Mau. Kakak Chang'an harus jadi milikku. Sepertinya aku harus menghubungi ayah untuk memastikan dugaanku. Kakak Chang'an, bagaimanapun terlihat seperti pria yang diperkenalkan ayah padaku. Tunangan jenius pengukir batu itu.
Wah, Ling Yue kita yang pemberani ini malah jadi malu. Tidak kok, aku sangat senang bisa menikah dengan Chang'an. Hari ini cuacanya sangat bagus, semoga tidak ada masalah lagi. Tenang saja, kamu tunggu saja dengan tenang, si bocah nakal dari rumahku itu menjemputmu ya. Untung saja aku berhasil pulang. Pulang ke rumah benar-benar merepotkan dan sangat jauh. Hampir saja aku melewatkan hal pentingku. Kak Chang'an, kamu harus menungguku? A2 sudah kembali. Pas sekali hari ini, Chang'an dan Ling Yue sedang dijemput. Kak Chang'an, dia ada di mana? Aku ingin bertemu dengannya dulu. Dia ada di Sihuizai. Sekarang ini, mungkin sudah dalam perjalanan untuk menjemput di rumah keluarga Chu. Kak Chang'an, kamu harus menungguku. Terima kasih. Tunggu sebentar. Kahong, aku hanya menikah saja. Tidak perlu sampai heboh begini kan? Bagaimana bisa begitu? Kamu sekarang adalah tokoh terkenal di dunia permata Diancheng. Bagaimana jika ada yang membuat keributan di pernikahanmu? Seharusnya tidak akan terjadi. Kak Chang'an. Aduh, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Bukankah kamu sudah kembali ke utara? Kebetulan sekali, hari ini kamu kembali pas tepat pada hari pernikahanku. Kak Chang'an, kamu tidak boleh menikah dengan Chu Ling Yue. Aduh, jangan membuat keributan. Aku tidak membuat keributan. Dulu aku melarikan diri dari pernikahan dan datang ke sini. Selain itu, Kak Chang'an, aku mengenalmu di sini dan jatuh cinta padamu. Dan aku sudah meminta ayah untuk memverifikasi. Kamu adalah tunanganku. Apa kamu tahu? Setelah aku mengetahui berita ini, betapa senangnya aku. Tunggu sebentar. Apa yang kamu katakan barusan? Aku tunanganmu? Kenapa aku tidak tahu? Li Chang'an adalah tunangan A2. Tidak bisa. Aku harus segera memberitahu Nona besar. Nona, gawat, Nona. Ada apa? Jangan terburu-buru, bicaralah pelan-pelan. Apakah terjadi sesuatu? Ya, A2 menghentikan Pak Li dan bahkan mengatakan bahwa Pak Li adalah tunangannya. Apa? Ayo, pergi dan lihat. Jangan terburu-buru, lari pelan-pelan. Kak Chang'an, kamu hanya boleh menikah denganku. Aduh, dengarkan penjelasanku. Li Chang'an, ada apa ini? Aku sudah menunggumu sejak tadi. Ling Yue, aku juga tidak ingin seperti ini. Bukankah ini situasi darurat? Aduh, aku tahu kamu menyukai Chang'an. Tapi kami berdua akan segera menikah. Ditambah lagi kami berdua sudah memiliki ikatan suami istri. Aku beritahu kamu, tidak ada yang bisa merebutnya. Aku tidak peduli. Bagaimanapun juga dia adalah tunanganku. Aku akan menikah dengannya. Milikku. 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 Milikku.